Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Tidak terasa setengah bulan Tuhan sudah menjaga dan memelihara kehidupan kita di bulan ini. Dan setengah tahun kita sudah lewati bersama dengan Tuhan. Dan itu sungguh berkat Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami. Kami bersyukur kami ada di bulan Juli, di pertengahan bulan ini. Itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau boleh tetap menjaga dan memelihara kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-14. Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salah satu hal yang tentunya membuat kita tenang, nyaman, begitu ya. Salah satunya adalah jaminan, ya. Ketika ada jaminan, baik itu dalam perjalanan, dalam pekerjaan, begitu ya. Kita pasti akan merasa jauh lebih tenang, ya. Merasa jauh lebih nyaman di dalam menjalaninya. Karena kalau misalnya tidak ada jaminan, akan ada banyak hal ya yang kita pikirkan selain dari apa yang kita kerjakan. Tetapi ketika kita mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, ada jaminan dan jaminan itu pasti, kita akan pasti jauh lebih bisa menikmati setiap perjalanan kehidupan kita itu. Nah, demikianlah jaminan ini Tuhan berikan kepada Musa ketika ya mereka keluar dari tanah Mesir menuju sampai ke tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dalam percakapan Musa dengan Tuhan Allah kita memberikan jaminan kepada Musa dan bangsa Israel. Dikatakan lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau." Ini satu janji yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang Allah berikan kepada umatnya. Ia sendiri loh hendak membimbing. Ya, bayangkan kita dibimbing oleh Allah. Itu luar biasa gitu ya. Kita dibimbing oleh senior kita dibimbing orang yang mengerti, kita dibimbing orang yang tahu gitu. Itu sudah menyenangkan begitu ya. Saya beberapa kali mendapatkan bimbingan begitu ya, senang rasanya ya, baik dalam penulisan tugas ya, dalam penulisan skripsi, tesis, itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Kita bisa dibimbing ya, karena mereka yang tentunya yang membimbing kita jauh lebih tahu daripada yang kita tahu ya. Dalam pelayanan kita dibimbing ya, dalam kegiatan-kegiatan yang lain kita ada pembimbing, itu pasti sesuatu yang sangat menyenangkan. Ada yang membantu mengarahkan kita, ada yang membantu melihat sisi-sisi yang kita tidak bisa lihat, dan itu Allah kerjakan ya di dalam kehidupan bangsa Israel, dalam kehidupan umatnya. Dan saya yakin dan percaya juga Allah juga membimbing setiap kita dalam perjalanan hidup kita. Ya, seperti tadi di dalam doa syukur saya, tidak terasa ya, kita masuk di tahun 2023.
Kita lewati setengah tahun dan hari ini kita ada di bulan yang ketujuh. Di bulan yang ketujuh ini tidak kebetulan kalau Bapak Ibu Saudara masih diberikan kesempatan. Kita boleh ada di tanggal 15 Juli. Setengah bulan kita sudah lewati. Ini semua Bapak Ibu Saudara ya adalah bimbingan dari Tuhan. Dia senantiasa membimbing setiap kita untuk kita tetap di jalan yang benar. Dia tetap membimbing kita untuk kita melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Bimbingan-bimbingan Tuhan ini menolong kita menjalani hidup ini jauh lebih berarti, jauh lebih maksimal. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita merasakan bimbingan-bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kita? Di saat kita punya masalah, di saat kita punya pergumulan, apakah kita juga hari ini boleh merasakan bimbingan Tuhan itu? Tidak sedikit di antara kita menghadapi pergumulan, bukan? Kadang kita ingin menyerah, kadang kita merasa tidak mampu untuk menjalaninya. Tetapi bimbingan Tuhan, baik melalui firman Tuhan, baik melalui perenungan kita di dalam doa-doa kita, Tuhan membimbing kita. Sehingga kita bisa melewati banyak hal, banyak pergumulan, banyak persoalan. Dan ingat, itu semua karena berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gak perlu takut, gak perlu khawatir ketika mungkin kita melakukan satu pekerjaan baru pertama kali. Baru memulai sebuah usaha, baru memulai meniti karir, baru mulai menjalani kehidupan yang sehat. Percayalah, Tuhan yang sama yang sudah membimbing bangsa Israel, Dia juga akan membimbing perjalanan kehidupan kita. Dan mari kita nikmati perjalanan hidup kita, karena kita tahu Allah membimbing kita. Selain membimbing, Allah juga memberikan janji, dikatakan memberikan ketentraman kepadamu. Ini janji yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Memang Dia tidak menjanjikan kekayaan, pasti sehat, pasti sukses, pasti menjawab semua kebutuhan kita. Tuhan tidak menjanjikan itu. Tetapi Tuhan janjikan Dia akan memberikan ketentraman kepadamu. Dia menjanjikan ketenangan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Supaya apa? Kita dapat memiliki tanah yang dijanjikannya. Dia menjanjikan kesejahteraan hati. Dia menjanjikan ketenangan pikiran kita. Ini satu hal yang luar biasa. Ketika Tuhan memberikan kita ketenangan hati, kita akan lebih berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan. Kita pasti akan lebih berhati-hati di dalam mengambil tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Ketika pikiran kita tenang, hati kita tenang, ya, kita penuh ketentraman, kita akan menjadi orang yang produktif. Ya. Orang-orang yang bisa berpikir tenang, mempertimbangkan segala sesuatu dengan tenang, pikiran tenang, hati tenang, saya yakin dan percaya. Orang itu akan menjadi orang yang produktif. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini. Ada banyak hal yang seringkali membuat kita jadi tidak tenang. Ada yang membuat kita menjadi tidak tentram. Apakah itu karena pekerjaan? Apakah itu karena sakit penyakit? Apakah itu karena pergumulan di dalam keluarga, rumah tangga? Ingat Bapak Ibu Saudara, Dia janjikan Dia akan memberikan ketentraman kepadamu. Dia akan memberikan pikiran yang tenang, hati yang penuh damai sejahtera. Ya, ketika Allah memberikan damai sejahtera, Dia berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Dunia memberikan hanya sementara, tapi Allah memberikan damai sejahtera. Penyertaannya luar biasa. Bapak Ibu Saudara, jika ada di antara kita hari ini merasa tidak tenang, merasa dalam kekhawatiran, merasa dalam kecemasan, ketakutan,
kekhawatiran. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, Dia akan memberikan ketentraman kepadamu. Mari, kata firman Tuhan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, responi undangan Tuhan ini. Alami kasih-Nya, alami anugerah-Nya, sehingga kita boleh mengalami ketentraman, ketenangan di dalam hati dan pikiran kita. Dua janji firman Tuhan pagi ini kiranya boleh menolong dan memampukan kita melihat Allah yang senantiasa menjaga, memelihara umat-Nya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan jangan pernah juga kita meninggalkan Dia. Mari Tuhan boleh memberikan anugerah-Nya di dalam hidup kita. Kita responi dengan kita hidup tetap berserah dan percaya kepada Tuhan. Ketika engkau khawatir, cemas, gelisah, takut, ingat janji firman Tuhan ini. Dia akan memberikan ketentraman kepadamu. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur ketika kami memiliki Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Engkau menjaga, memelihara kami. Engkau membimbing kami. Engkau memberikan ketentraman kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau seringkali kami masih gelisah. Kami masih sering khawatir. Kami seringkali masih meragukan akan penyertaan-Mu. Padahal Tuhan, kalau kami renungkan, kami boleh ada hari ini. Ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa jika ada di antara kami yang sedang mengalami kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, keraguan-raguan akan Engkau. Teguhkan iman kami kembali ya Tuhan. Untuk kami boleh datang kembali kepadamu. Tuhan, ini doa seru kami. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang mungkin terbaring sakit karena lemah tubuh. Atau karena sakit yang lainnya, kami berdoa. Biar mereka tetap percaya akan kasih dan anugerah yang datangnya dari Tuhan itu. Dan kami semua boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang nyata. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Pimpin sertai kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya dua janji firman Tuhan hari ini kita boleh mengalaminya dan kita boleh menikmatinya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.